Rahasia Kerajaan Allah. Kita bersama-sama membaca di dalam Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Jadi firman Tuhan atau Alkitab ini mengandung banyak rahasia yang disebut rahasia kerajaan Allah. Tetapi sebelumnya kita harus tahu bahwa ada dua rahasia besar yang sedang bekerja di dunia ini. Sama-sama bekerja dan satu saat akan mencapai puncaknya. Yang pertama yaitu rahasia iblis. Jadi sebelum kita mengerti rahasia kerajaan Allah, saya mau bicara dulu sedikit tentang rahasia iblis. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dikatakan rahasia kedurhakaan. Paulus berkata bahwa ada rahasia kedurhakaan yang sedang bekerja. Apa itu durhaka? Durhaka itu artinya memberontak. Ingat bahwa dosa pertama itu terjadi di sorga pada saat iblis memberontak kepada Allah. Makanya kita harus benar-benar memiliki hati yang taat. Anak Tuhan itu saya percaya punya hati yang taat. Karena hati yang memberontak itu hatinya iblis. Iblis itu memang dari sononya suka melawan, suka memberontak, mendurhaka. Jadi firman Tuhan berkata ada rahasia kedurhakaan yang sedang bekerja. Namanya aja rahasia. Dalam bahasa Alkitab misteri. Memang kita tidak mengerti, bahkan kita tidak menyadari. Tapi rahasia ini sedang bekerja. Sampai dikatakan satu saat dia akan muncul sebagai antikris. Kalau saudara belajar sejarah, saudara bisa melihat semua kejadian yang terjadi ini. Itu bukan tanpa desain ya. Ada sesuatu yang terjadi. Hanya kadang-kadang kita tidak peka saja. Jadi rahasia iblis. Puncaknya yaitu munculnya tokoh antikris yang akan menguasai dunia ini. 3,5 tahun diberi wewenang, diberi kuasa oleh Allah atas dunia ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan segala sesuatu yang bekerja di dunia ini semuanya mengacu kepada munculnya nanti si antikris. Di sini saya daftarkan apa aja, mulai media massa, entertainment, Hollywood, musik. Dia juga bisa bekerja lewat pendidikan. Kalau sudah tahu bahwa di Amerika mereka sudah menyingkirkan Bible dari sekolah. Kalau dulu anak-anak diajar berdoa, diajar Alkitab, sekarang mereka sudah menyingkirkan Alkitab dari pendidikan mereka. Kemudian budaya, keuangan, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Semua itu sedang bekerja mengarah pada satu saat puncaknya munculnya tokoh si Dajjal, si pendurhaka dikatakan. Dan semua itu bekerja secara rahasia. Dan apa akhir dari semuanya itu? Tentu akhirnya adalah kemenangan Tuhan. Antikris akan dihancurkan. Iblis akan dikalahkan. Namun sebelum itu dikatakan akan terjadi keruntuhan dari Babylon. Kota besar Babylon itu akan dihancurkan oleh Allah. Wahyu 17:18 itu semua Babylon tapi itu lain. Kalau Wahyu 17 itu berbicara tentang religion, kalau Wahyu 18 itu berbicara tentang sistem dunia ini. Semua akan dihancurkan. Maaf tadi saya mesti ditambahkan bahwa rahasia itu juga bekerja melalui religion, melalui agama. Jadi kita harus tahu hal ini. Memang kita tidak perlu menyelidiki, tapi sebagai orang percaya kita harus mengerti. Tidak perlu diselidiki itu. Karena dikatakan itu adalah seluk-beluk iblis. Kita nggak perlu ke sana. Ada orang suka hal-hal yang mistik, jangan saudara. Anak Tuhan jangan ke sana. Kita harus tahu bahwa iblis sedang bekerja. Roh antikris, roh kedurhakaan itu sedang melanda bumi. Karena itulah yang nanti akan mengerucut kepada antikris. Jadi saudara tidak usah bingung. Karena firman Tuhan pasti digenapi. Tanda antikris banyak di WA ya, kadang-kadang muncul, oh ada orang, itu semua akan terjadi kok. Semua mengarah ke situ.
Jadi kita tidak perlu menyelidiki, tidak perlu sampai kita mendalami, tapi kita harus mengerti sebagai orang percaya. Baik, saya langsung aja masuk kepada yang namanya rahasia kerajaan Allah. Tadi sudah kita baca, Matius 13 ayat 11 dikatakan bahwa kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi ada rahasia-rahasia Allah. Rahasia kerajaan Allah, rahasia kerajaan sorga. Dan Tuhan mau kita sebagai orang percaya untuk mengerti, untuk mengetahui. Nah ini bedanya. Kalau rahasia kedurhakaan, kita tidak perlu terlalu ke sana. Cukup kita tahu, tapi tidak perlu menyelidiki. Tapi rahasia kerajaan Allah, Tuhan berkata kamu harus mengerti, menyelidiki, mempelajari hal itu. Mengapa harus dipelajari? Karena seringkali rahasia itu tersamar. Tuhan Yesus waktu di dunia, dia nggak langsung ngomong apa ada. Dia seringkali memakai perumpamaan. Matius 13 ini bicara perumpamaan, ada 7 perumpamaan di situ. Semua tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga seumpama ini. Kerajaan sorga seumpama ini. Kerajaan sorga seumpama ini. Murid-murid juga bingung, kenapa Tuhan? Kok Tuhan nggak mau ngomong terus terang? No, memang disembunyikan sama Tuhan. Untuk orang-orang dunia Tuhan tidak akan bicara terus terang. Tapi untuk anak Tuhan kita harus mengerti. Mengapa kita harus mengerti? Coba ada beberapa hal perlu diselidiki. Dikatakan bahwa kemuliaan Allah itu merahasiakan, tetapi kemuliaan raja-raja itu menyelidiki. Jadi ketika kita menyelidiki, kita ini seumpama raja-raja. Makanya kalau saudara-saudara suka menyelidiki, itu kualitas Anda itu kualitas raja-raja yang menyelidiki. Karena kemuliaan Allah itu merahasiakan. Tuhan seringkali merahasiakan. Memang dirahasiakan sama Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, yang hebat itu seringkali disembunyikan kan. Demikian juga banyak hal-hal yang berharga, yang bernilai, itu Tuhan sembunyikan. Kalau kita tidak menyelidiki, kalau kita tidak punya kerinduan, kalau kita tidak dengan sepenuh hati, tidak bisa. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jadi kita harus menyelidiki, harus punya hati yang rindu, yang pengen tahu, yang haus. Kenapa kok Tuhan mau kita menyelidiki? Kenapa Tuhan mau kita mengerti rahasia-rahasia ini? Ini ada beberapa hal. Yang pertama, supaya kita tahu kemana dan di mana akhir dari kehidupan kita ini. Banyak orang percaya masih tidak mengerti. Hidup di dunia cuma lewati hidup aja. Ada bahasa Mandarin mengata huli hudu. Nggak tahu kemana arahnya. Ya pokok jalan ngikuti arus. Kita harus mengerti kemana arah gereja ini. Apa rencana Allah bagi gerejanya? Dan saya beritahu sedikit bahwa rencana Allah yang paling puncak adalah kemuliaan bagi gereja. Ini adalah rencana Allah yang paling puncak. Coba saya bacakan ya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi inilah rencana Allah ultimate yang paling puncak. Di mana dia akan kembali diam bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Di dalam kekekalan. Makanya Allah itu tidak pernah kalah. Kalau pertama-tama dia menciptakan manusia, dia ingin bergaul. Tapi dihancurkan oleh iblis. Dosa masuk sehingga hubungan ini terputus. Di Taman Eden kan? Tapi Allah tidak pernah gagal rencananya. Nanti pada akhirnya Allah akan kembali. Kita akan bersama-sama kembali dengan Allah. Bergaul bersama-sama di kota yang mulia Yerusalem baru. Kita harus mengerti hal ini, saudara. Kemana arah kita? Di mana akhir kita? Mengapa kita harus mengerti rahasia kerajaan Allah ini? Supaya kita tahu apa yang harus kita prioritaskan di dalam hidup ini. Ketika kita tidak tahu arah kita nggak tahu apa yang harus kita prioritaskan. Apa yang terpenting. Taunya cuma cuan cien tok. Hidup itu bukan untuk itu, saudara. Memang kita butuh semuanya. Tapi itu bukan tujuan hidup kita yang utama. Sayang bukan? Ada orang dari pagi sampai malam. Malam sampai pagi. Dari muda sampai tua. Taunya cuma cien. Dikumpulkan sedemikian banyak. Kalau mati ditinggal tidak tahu siapa yang menikmati. Itu yang Tuhan katakan. Tidak tahu siapa yang menikmati. Bisa nggak mengelola yang nggak tahu. Datang ke gereja, saya tidak punya waktu. Datang bersekutu, sorry saya nggak punya waktu. Saudara-saudara, kita harus mengerti apa yang paling penting di dunia ini.
Apa prioritas kita dalam hidup? Supaya hidup kita berarti. Abundant life. Phung Sen De Sen Ming. Aku datang supaya domba itu punya hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Abundant fullness of life. Bukan hidup yang sekedar hidup. Tapi hidup yang benar-benar full. Inilah kehidupan. Makanya kita harus mengerti. Mengerti rahasia-rahasia Tuhan. Mengerti isi hati Tuhan. Mengerti arah kita, mengerti apa itu kekekalan, mengerti di mana kita nanti akan berada. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mengerti rahasia kerajaan Allah? Supaya iman kita tidak goyah menghadapi segala kesulitan dan perubahan dunia ini. Banyak orang goyah bukan sehari-hari ini. Menghadapi penderitaan, menghadapi keadaan dunia. Apa yang terjadi di depan kita tidak tahu. Dunia ini sangat labil, kita tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Cuma saya pernah membaca di dalam kitab Yesaya. Saya tidak mengerti apa ini, kapan akan terjadi. Kalau saya membaca di dalam Yesaya 24 sampai 27 dikatakan itu nubuat tentang akhir zaman. Bumi akan dihancurkan. Bumi akan tandus setandus-tandusnya. Bumi akan dibongkar balik. Saya tidak mengerti apakah ini satu nubuat tentang perang nuklir. Saya tidak mengerti, saudara. Tapi sebagai orang percaya, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti rahasia Tuhan, kita tidak akan bingung menghadapi semuanya. Mazmur 46 berkata, biar bumi bergoncang, biar laut bergoncang, biar gunung-gunung bergoncang, tapi kota Allah akan tetap teguh selama-lamanya. Sebab Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Jadi itu saya mengajak, mari jemaat Tuhan, mengiring Tuhan kita harus bertumbuh. Kita harus mengerti rahasia-rahasia Tuhan. Supaya kita tidak goyah menghadapi segala sesuatu. Jadi rahasia Tuhan itu Tuhan mau kita menyelidiki ya. Kalau sudah mau menyelidiki, selidikilah firman Tuhan. Jangan selidiki yang lain, selidiki firman Tuhan. Selidiki kebenaran firman Tuhan. Saya akan masuk kepada bagian terakhir, yaitu bagaimana kita bisa mengerti rahasia kerajaan Allah. Haleluya. Saya yakin rahasia kerajaan Allah itu tidak susah. Bagi orang yang punya hati yang rindu, yang percaya, yang tulus murni, dia akan gampang menerima rahasia-rahasia ini. Akan mengerti dalam hati. Ada dua saja yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita bisa mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah. Yang pertama adalah kita harus belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus kita pelajari. Minimal kita bacalah. Jadi mempelajari firman Tuhan itu penting. Coba kita baca bersama-sama Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Maaf, kita memang orang-orang pinter, punya kepintaran sendiri. Tapi dalam hal rohani, jangan-jangan kita ini orang-orang bodoh yang tidak mengerti hal-hal rohani. Dan Tuhan mau saudara menjadi orang yang smart in spirit, spiritual smart people. Bisa menangkap hal-hal yang rohani. Harus belajar, saudara. Harus, saudara. Kita di akhir zaman ini kita dituntut untuk kita bisa mengerti pekerjaan Tuhan. Nah, kita harus banyak belajar firman Tuhan, saudara. Minimal baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberi hikmat. Ketika diterangi, makanya membaca itu juga bukan hanya dengan pakai pikiran, tapi pakai hati. Terutama kita mohon Roh Kudus menerangi, memberi iluminasi. Karena ketika Roh Kudus memberi iluminasi, jebret kayak cahaya terang, mata saudara akan terbuka. Oh ternyata ini. Oh ternyata ini maksudnya. Oh ayat ini ternyata ini artinya. Memberi hikmat, memberi pengertian kepada kita. Membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan. Dan yang kedua yaitu berdoa. Coba kita baca ayat ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dalam salinan bahasa Inggris yang berkata, and his secrets. Dan rahasia-rahasianya diberitahukan kepada siapa? Dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Makanya berdoa, saudara. Doa dengan menyembah Tuhan, dengan bersekutu dengan Tuhan. Pacu diri saudara, lebih dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Banyak hal kita ini perlu dipulihkan. Saya sangat sadar, saya kalau berdoa, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkan aku. Pulihkan gerejamu Tuhan. Karena saya tahu masih jauh dari standarnya Tuhan. Saya masih terus harus mengacu diri. Melalui doa, Tuhan membukakan rahasia-rahasia firman-Nya. Banyak hal kita tidak mengerti, tapi melalui doa, Tuhan bukakan pengertian kita. Tuhan celikkan hati kita. Tuhan celikkan pengertian kita. Saya rasa dua hal ini penting. Untuk kita mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah, kita harus belajar firman.
baca firman, belajar firman, bahkan merenungkan firman. Dan kita harus doa, minta Roh Kudus bekerja, minta Roh Kudus menjamah kita, minta Roh Kudus mencelikkan hati kita, supaya kita bisa mengerti rahasia-rahasia kerajaan Allah. Jadi saudara, Tuhan ingin menyatakan rahasia-rahasianya. Apakah Anda siap untuk menerima? Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Kiranya kita punya kerinduan juga untuk lebih mengerti rahasia-rahasia daripada Tuhan. Haleluya.